Seorang bayi mungil yang masih merah ditelantarkan dibuang di tepi kebun sawit. Bayi itu lalu dirawat dan dibesarkan pasangan miskin buruh sawit. Saat dia beranjak dewasa, sebuah kejadian mengubah hidupnya selamanya. Dia bertemu seekor harimau putih besar di hutan. Cinta dan air mata mengiringi perjalanannya. Semua yang mendengar kisah ini pasti meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Hujan baru saja reda. Awan mendung masih menggantung di langit desa kecil itu, menyisakan jejak embun di dedaunan kelapa sawit yang berjajar rapi di perkebunan luas. Angin sore berembus lembut, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau khas pelepah sawit yang telah membusuk. Di antara semak belukar di tepi kebun, di bawah pohon tua yang akarnya mencuat dari tanah, terdengar suara tangisan lirih. Suara yang seakan tersesat dalam riuhnya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Seorang lelaki parubaya yang sedang memanggul seikat pelepah sawit menghentikan langkahnya. "Mirah, kau dengar itu?" tanyanya dengan suara serak. Di belakangnya, seorang perempuan kurus dengan pakaian lusuh mengernyitkan dahi. "Apa itu, Bang Ranta?" Mereka berdua, Ranta dan Mirah, adalah sepasang buruh sawit yang tinggal di gubuk reot di pinggiran desa. Hidup mereka serba kekurangan, tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang luas meski perut mereka sering kosong. Tangisan itu terdengar lagi. Mirah bergegas menelusuri semak-semak, mengikuti suara pilu yang menusuk hatinya. Dan di sanalah, di antara tumpukan daun kering dan tanah yang lembab, seorang bayi mungil tergeletak tanpa sehelai kain pun menutupi tubuhnya. Kulitnya kemerahan, tubuhnya menggigil kedinginan, dan wajahnya basah oleh air mata. Mirah terperanjat, lututnya lemas melihat pemandangan itu. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat bayi itu ke dalam dekapannya. "Astagfirullah, Bang. Ini bayi. Siapa yang tega membuangnya di sini?" Ranta mendekat, menatap bayi itu dengan ekspresi nanar. Wajahnya mengeras. Matanya menyiratkan kemarahan dan kesedihan sekaligus. "Orang tuanya pasti tak menginginkannya," gumam Ranta, suaranya berat menahan emosi. "Manusia macam apa yang bisa meninggalkan darah dagingnya sendiri di tempat seperti ini?" Mirah menahan air matanya. Dengan hati-hati, ia membungkus bayi itu dengan kain lusuh yang selalu ia bawa untuk bekerja di ladang. "Kita harus menyelamatkannya, Bang. Kita tak bisa meninggalkannya di sini." Ranta menghela napas panjang, menatap istrinya dengan penuh keraguan. "Kita sendiri bahkan kesulitan untuk makan. Mirah, bagaimana kita bisa merawat bayi ini?" Mirah menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Allah akan mencukupi, Bang. Bayi ini sudah cukup menderita. Jangan biarkan dia mati di sini." Ranta tak bisa membantah. Ia mengangguk, lalu meraih tangan istrinya. "Baiklah, kita bawa dia pulang." Gubuk kecil mereka berdiri di ujung desa, beratapkan daun rumbia yang sebagian sudah bocor. Dinding kayu yang dimakan rayap berdiri rapuh, seakan menunggu waktu untuk roboh. Hanya ada satu ruangan kecil, dengan satu dipan bambu yang mereka gunakan untuk tidur bersama. Di sudut ruangan, dapur kecil dengan tungku tanah liat dan satu panci berjelaga menandakan bahwa di rumah ini, makanan bukanlah sesuatu yang selalu tersedia. Setiap pagi sebelum fajar, Ranta akan pergi ke kebun sawit untuk memanen buah. Tangan kasarnya penuh luka akibat duri-duri tajam. Punggungnya bungkuk karena bertahun-tahun memikul beban berat. Sementara itu, Mirah bekerja sebagai pemilah buah sawit di pabrik dengan bayaran tak seberapa. Makan sehari sekali adalah hal biasa bagi mereka. Seringkali, nasi yang mereka punya hanya cukup untuk satu orang. Di saat seperti itu, Ranta dan Mirah akan berpura-pura kenyang dan membiarkan satu sama lain yang makan. Namun meskipun hidup mereka sulit, mereka tak pernah membiarkan bayi kecil itu kekurangan kasih sayang. Mereka menamainya Jaka, yang berarti anak lelaki pemberani. Jaka tumbuh di bawah asuhan kasih sayang Ranta dan Mirah. Meski sering harus tidur dalam kelaparan, meski pakaiannya selalu penuh tambalan, dan meski kakinya tak pernah mengenal alas,
Jaka tak pernah mengeluh. Saat anak-anak lain bermain, ia memilih membantu orang tua angkatnya. Sejak kecil, ia sudah ikut ke kebun, membantu mengumpulkan pelepah sawit, menimba air dari sumur tua, dan membersihkan rumah mereka yang kecil. Mirah sering menatapnya dengan rasa haru. "Kau anak baik, Nak. Seandainya rezeki kita lebih banyak, ibu ingin kau sekolah." Jaka hanya tersenyum. "Tak apa, Bu. Yang penting kita tetap bersama." Ketika ia mulai tumbuh remaja, tubuhnya menjadi kuat. Tangannya kekar akibat bertahun-tahun bekerja di kebun. Wajahnya keras menahan teriknya matahari, tapi hatinya tetap lembut. Ia selalu tersenyum kepada siapapun, selalu membantu mereka yang kesulitan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia selalu bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang tuanya? Mengapa mereka membuangnya? Tetapi pertanyaan itu ia simpan sendiri. Baginya, Ranta dan Mirah adalah orang tuanya. Mereka yang menyelamatkannya, mereka yang merawatnya dengan cinta, meski mereka sendiri hidup dalam penderitaan. Dan Jaka berjanji, ia akan membalas kebaikan mereka suatu hari nanti. Langit cerah sore itu, matahari bersinar lembut di antara pelepah sawit yang bergoyang tertiup angin. Jaka kecil, bocah 8 tahun dengan kulit legam terbakar matahari, sedang membantu ayah angkatnya mengumpulkan pelepah sawit yang berserakan di tanah. Tangannya yang mungil tetapi kuat menggenggam sebilah parang kecil, mencoba merapikan dahan-dahan yang patah. Tiba-tiba, suara derap kuda dan dentingan lonceng delman terdengar mendekat di jalan setapak yang membelah kebun sawit. Jaka mengangkat kepalanya, matanya yang tajam menangkap sebuah pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah delman indah berwarna hitam berhiaskan ukiran emas melaju perlahan di antara pepohonan. Kuda yang menariknya gagah dan bersih. Surai putihnya melambai-lambai diterpa angin. Di atas delman itu duduk Pak Karta, kepala desa dan pemilik kebun sawit terbesar di desa mereka. Di sampingnya, seorang wanita anggun dengan kebaya hijau muda, istrinya. Namun, yang membuat Jaka tak bisa mengalihkan pandangannya adalah sosok gadis kecil yang duduk di antara kedua orang tuanya. Gadis itu berusia sekitar 6 tahun, lebih muda 2 tahun darinya. Pita merah menghiasi rambutnya yang panjang dan hitam. Matanya bulat dan bening seperti embun pagi. Pipinya merona, bibirnya mungil dengan senyum polos yang begitu indah. Jaka terpaku. Ia tidak pernah melihat seseorang seanggun dan sebersih itu. Pakaiannya rapi, wajahnya bersih, kulitnya halus tanpa luka-luka akibat duri sawit seperti dirinya. Gadis itu duduk tegak, sesekali menengok ke arah perkebunan dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ketika delman melewati tempat Jaka berdiri, mata mereka bertemu sekejap. Jaka merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Gadis kecil itu juga menatapnya, dan entah bagaimana, ia tersenyum kepadanya. Bukan senyum mengejek atau angkuh seperti anak-anak kaya lainnya, melainkan senyum yang tulus dan hangat. Delman terus berjalan, meninggalkan Jaka yang masih terpaku di tempatnya. Saat ia sadar, ia buru-buru menunduk kembali, pura-pura bekerja. Namun dalam hati, ia tahu, ia telah jatuh cinta. Sejak hari itu, Jaka selalu menanti-nanti saat Pak Karta datang ke kebun sawit. Biasanya, seminggu sekali kepala desa itu berkeliling memeriksa hasil panen, mengawasi para pekerja, dan mengatur segalanya. Dan setiap kali delman itu datang, Jaka mencari sosok Sari, gadis kecil dengan pita merah yang telah menarik perhatiannya. Ternyata, bukan hanya Jaka yang memperhatikannya. Sari pun diam-diam mencari-cari keberadaan bocah miskin itu. Saat ayahnya sibuk berbicara dengan para mandor, Sari turun dari delman dan mulai berjalan ke arah para pekerja. Ia tidak peduli dengan tanah becek atau duri sawit yang berguguran di tanah. Hingga suatu hari, saat usianya menginjak 9 tahun, Sari berani mendekati Jaka yang sedang beristirahat di bawah pohon. "Hei, siapa namamu?" tanya Sari dengan suara polosnya. Jaka yang sedang menggigit sepotong singkong rebus tersedak mendengar suara itu. Ia buru-buru menelan makanannya dan menatap gadis itu dengan bingung. "Jejaka," jawabnya gugup. Sari tersenyum. "Aku Sari.
Aku lihat kamu sering di sini. Kamu kerja ya? Jaka mengangguk. Tak tahu harus berkata apa. Ia tidak terbiasa berbicara dengan anak perempuan, apalagi anak kepala desa. Sejak hari itu, setiap kali Sari ikut ayahnya ke kebun sawit, ia selalu menyelinap ke tempat Jaka. Mereka berbincang, bermain kejar-kejaran, dan bahkan berbagi makanan sederhana. Namun, kedekatan mereka tidak berlangsung lama tanpa masalah. Suatu hari, ketika Sari dan Jaka sedang bermain di tepi sungai kecil yang mengalir di tengah perkebunan, suara bentakan keras terdengar. "Sari, apa yang kau lakukan di sana?" Pak Karta berdiri dengan wajah merah padam, tangannya terkepal. Sari terperanjat, sementara Jaka menunduk ketakutan. Dengan langkah besar, Pak Karta menarik tangan Sari dan menatap Jaka dengan sorot mata tajam. "Kau, beraninya kau bermain dengan anakku?" teriaknya. Tanpa ragu, ia menjewer telinga Jaka dengan kasar. Bocah itu meringis, tapi tidak berkata apa-apa. "Dengar baik-baik, bocah miskin. Kau tak pantas berteman dengan Sari. Jangan pernah dekati dia lagi. Paham?" Jaka hanya mengangguk, menahan sakit di telinganya. Sari yang ketakutan berusaha memberontak. "Ayah, jangan begitu. Jaka baik." Namun, Pak Karta tidak peduli. Ia menyeret Sari kembali ke delman dan pergi, meninggalkan Jaka yang masih berdiri di tempatnya dengan hati yang hancur. Sejak kejadian itu, Jaka berusaha menjaga jarak. Ia tahu dirinya hanya anak buruh miskin, sementara Sari adalah putri kepala desa. Ia tidak ingin membuat masalah, tidak ingin menyusahkan orang tua angkatnya yang sudah cukup kesulitan. Namun, setiap kali mereka bertemu secara tak sengaja di kebun sawit, Sari tetap tersenyum padanya. Kadang-kadang, ia bahkan sengaja menyelinap menemui Jaka ketika ayahnya sedang tidak memperhatikannya. Semakin mereka tumbuh dewasa, semakin kuat perasaan di antara mereka. Tapi keduanya tahu, takdir mereka tak semudah itu bersatu. Hujan turun deras sore itu, seakan langit menangisi nasib sepasang suami istri yang terbaring tak bernyawa di dalam gubuk reot mereka. Ranta dan Mirah, dua sosok yang selama ini menjadi satu-satunya keluarga bagi Jaka, telah berpulang. Tubuh mereka lemah dan kurus. Wajah mereka pucat karena bertahun-tahun memikul beban hidup yang terlalu berat. Mereka adalah buruh sawit yang bekerja tanpa kenal lelah, memanen buah dengan tangan penuh luka, memanggul tandan sawit yang beratnya bisa mencapai puluhan kilogram setiap harinya. Tak ada hari tanpa keringat bercucuran, tanpa sakit di punggung, tanpa lelah yang tak pernah hilang. Namun, upah yang mereka dapat hanya cukup untuk sekadar bertahan hidup. Tak ada tabungan, tak ada jaminan kesehatan. Ketika sakit mulai menggerogoti tubuh mereka, tak ada obat, tak ada dokter, tak ada yang peduli. Jaka hanya bisa duduk di samping jasad mereka. Tangan dan wajahnya berlumur air mata. "Bu, ayah, jangan tinggalkan aku." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Namun, mereka telah pergi. Hanya gubuk reot ini yang tersisa, dan seorang anak muda yang kini benar-benar sebatang kara. Saat fajar menyingsing, beberapa tetangga yang sesama buruh sawit datang melayat, membawa sekadar nasi bungkus dan air untuk Jaka. Mereka juga orang-orang miskin, tak bisa memberi banyak, tapi setidaknya mereka peduli. Namun, dari sekian banyak penduduk desa, tak satu pun dari keluarga Pak Karta, pemilik kebun sawit tempat Ranta dan Mirah menghabiskan seluruh hidup mereka, datang melayat. Tidak ada kata bela sungkawa, tidak ada perhatian, tak ada sekadar doa dari mulut seorang kepala desa. Namun, di tengah duka itu, Sari datang. Ia datang dengan membawa setangkai bunga putih, mengenakan kebaya sederhana, wajahnya penuh kesedihan. Ia berjalan melewati tanah becek menuju gubuk Jaka, tak peduli sepatunya kotor oleh lumpur. Sari berdiri di hadapan Jaka yang masih terduduk lemas di depan gubuk. Tanpa ragu, ia berlutut dan meletakkan bunga di samping makam kedua orang tua angkat Jaka. "Aku turut berduka, Jaka," bisiknya. Suaranya nyaris tertelan suara angin. Jaka mengangkat kepalanya. Matanya masih sembab. Melihat Sari ada di sana,
Hatinya sedikit terhibur, meski ia tahu gadis itu tidak seharusnya datang. Namun, saat kehadiran Sari sampai ke telinga Pak Karta, amarah meledak seperti petir di langit mendung. Hujan turun sejak pagi, membasahi tanah merah yang baru saja digali. Langit kelabu seakan ikut berkabung, menangisi kepergian dua jiwa yang telah habis tenaganya demi bertahan hidup di dunia yang tak pernah adil bagi mereka. Di sebuah tanah lapang di pinggir kebun sawit, dua makam sederhana digali berdampingan. Tidak ada nisan mewah, hanya dua gundukan tanah dengan sebatang kayu tertancap di masing-masing kepala makam, di mana nama Ranta dan Mirah dituliskan dengan arang seadanya. Di sekeliling makam, hanya ada beberapa tetangga sesama buruh sawit yang datang dengan wajah murung. Mereka berdiri dalam diam, sebagian memegang payung lusuh, sebagian hanya membiarkan hujan mengguyur tubuh mereka. Jaka berdiri di tepi makam, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena kesedihan yang terlalu besar untuk ditahan. Ia menatap tanah yang perlahan menutupi kedua jasad orang tua angkatnya. Hatinya seakan ikut terkubur bersama mereka. "Ayah, Ibu," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar di tengah rintik hujan. "Aku janji, aku akan jadi orang yang kuat. Aku tidak akan menyerah." Namun, air matanya tetap jatuh, bercampur dengan tetesan hujan di pipinya. Beberapa ibu-ibu buruh sawit menahan isak, sementara lelaki-lelaki tua menggenggam topi lusuh mereka, menundukkan kepala. Tak ada doa panjang, tak ada upacara mewah, hanya kesunyian dan kepedihan yang merayapi pemakaman itu. Namun, suasana itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, suara derap langkah berat terdengar mendekat. Beberapa buruh sawit menoleh, dan mereka segera menyingkir saat melihat Pak Karta berjalan dengan wajah merah padam. Ia langsung menarik tangan Sari dengan kasar. "Apa yang kau lakukan di sini?" bentaknya. Sari terkejut, tetapi ia tetap berusaha bertahan. "Ayah, mereka baru saja kehilangan orang tuanya. Setidaknya kau bisa menunjukkan sedikit rasa hormat." Namun Pak Karta tak peduli. Ia justru menatap Jaka dengan tatapan dingin penuh kebencian. "Kau, beraninya kau mendekati anakku?" Suaranya menggema di antara rintik hujan. Jaka hanya menunduk. Ia tak punya tenaga untuk melawan, tak punya kata-kata untuk membela diri. "Aku sudah cukup sabar melihatmu berkeliaran di kebunku. Dan sekarang, aku tak ingin lagi melihatmu di sini. Mulai hari ini, kau kupecat." Jaka mengangkat kepalanya, terkejut. "Tuan, aku hanya ingin bekerja. Aku butuh makan." Namun Pak Karta hanya tertawa sinis. "Itu bukan urusanku. Pergi dari sini. Jangan pernah mendekati putriku lagi." Tanpa bisa melawan, tanpa bisa membela diri, Jaka hanya bisa menyaksikan bagaimana semua yang tersisa darinya direnggut begitu saja. Kini Jaka benar-benar sendirian. Di dalam gubuk reyotnya, tak ada suara kecuali derit kayu tua yang hampir roboh. Tak ada cahaya, hanya bayangan gelap yang menyelimuti malam. Ia duduk di lantai tanah yang dingin, punggungnya bersandar pada dinding kayu yang sudah lapuk. Perutnya kosong, tetapi rasa sakit di dadanya jauh lebih menyiksa. Seumur hidupnya, ia sudah terbiasa dengan kemiskinan. Ia sudah terbiasa makan sehari sekali, terbiasa bekerja hingga tubuhnya remuk. Tapi ini berbeda. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Ia tak lagi punya keluarga, tak punya pekerjaan, tak punya harapan. Di sudut gubuk, hanya ada sebuah kapak tua dengan mata yang tumpul. Jaka memandanginya dalam diam. Tangannya terulur menyentuh gagangnya yang sudah usang. Kapak itu adalah peninggalan ayah angkatnya, yang dulu selalu digunakan untuk memotong pelepah sawit. Dalam pikirannya yang penuh keputusasaan, sebuah ide muncul. "Aku harus bertahan hidup. Aku harus mencari cara." Dan untuk itu, satu-satunya yang ia miliki saat ini hanyalah kapak tua ini, dan dirinya sendiri. Fajar mulai menyingsing di langit desa, mengusir kegelapan malam dengan cahaya oranye keemasan. Namun, di sebuah gubuk reyot di pinggiran hutan, seorang pemuda masih terduduk diam di lantai tanah. "Jaka,
Sudah berhari-hari ia hidup dalam kesendirian, tanpa orang tua angkatnya, tanpa pekerjaan di kebun sawit, dan tanpa siapapun yang bisa ia andalkan. Namun, ia tidak punya pilihan selain bangkit. Dengan mata kapak tua di tangannya, ia melangkah ke dalam hutan untuk mencari kayu. Ini satu-satunya cara yang bisa ia pikirkan untuk bertahan hidup, menjadi pencari kayu. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Jaka sudah berjalan ke dalam hutan yang berbatasan dengan desa. Dengan kapak tumpulnya, ia menebang batang-batang kayu kecil, mengumpulkan ranting kering, dan mengikatnya menjadi satu. Setelah terkumpul cukup banyak, ia akan memanggulnya di bahunya, berjalan kaki sejauh beberapa kilometer menuju pasar desa untuk menjual kayu itu kepada pedagang atau penduduk yang membutuhkan kayu bakar. Namun, hidup sebagai pencari kayu bukanlah hal yang mudah. Hari-harinya diisi dengan kerja keras yang melelahkan. Keringat selalu membasahi tubuhnya. Punggungnya sakit karena beban kayu yang berat, dan tangannya penuh luka karena kapak yang sudah terlalu tumpul. Yang paling menyakitkan adalah saat hujan turun. Ketika langit tiba-tiba berubah gelap dan hujan mulai mengguyur, kayu yang ia kumpulkan akan basah dan tak bisa dijual. Seorang pedagang di pasar bahkan pernah mengusirnya. "Hei, anak miskin, kayumu basah. Siapa yang mau beli? Pergi dari sini," bentaknya. Jaka hanya bisa berdiri di sana, basah kuyup dan menggigil. Ia tahu ia tak bisa berbuat apa-apa. Dengan langkah berat, ia membawa kembali kayu yang tak laku itu ke gubuknya. Hari itu, ia tidur dalam keadaan lapar. Karena sering tak punya uang untuk membeli makanan, Jaka harus bertahan dengan cara lain. Setiap sore, ia pergi ke sungai kecil di pinggir hutan, membawa tali sederhana yang ia gunakan sebagai pancing. Dengan sabar, ia menunggu ikan menggigit umpannya. Kadang-kadang ia beruntung mendapatkan ikan kecil, tapi lebih sering ia harus pulang dengan tangan kosong. Jika tidak ada ikan, ia akan masuk lebih dalam ke hutan, mencari hewan kecil seperti burung atau kelinci untuk diburu dengan perangkap sederhana yang ia buat dari ranting dan daun. Pernah suatu kali ia terpaksa makan umbi liar, karena selama 3 hari ia tidak mendapatkan ikan atau hewan buruan. Meski hidupnya semakin sulit, ia tidak pernah menyerah. Di dalam hatinya, ada satu hal yang terus membakar semangatnya, cintanya pada Sari. Suatu hari, saat ia pergi ke pasar untuk menjual kayunya seperti biasa, Jaka melihat sosok yang sangat ia rindukan. Sari. Ia sedang berdiri di depan salah satu pedagang kain, ditemani oleh 2 perempuan lain yang tampaknya adalah pelayan keluarga Pak Karta. Gaun sederhananya berwarna kuning muda, dan rambut hitamnya terikat rapi. Jaka tahu ia seharusnya tidak mendekatinya. Namun, seolah ada kekuatan yang menarik mereka berdua. Mata mereka bertemu. Sari terkejut. Mata indahnya melebar, dan ia segera berjalan ke arah Jaka, meski para pelayan mencoba menahannya. "Jaka," bisiknya. Suaranya bergetar. Jaka hanya diam, membiarkan Sari memandanginya dari ujung kepala hingga kaki. Ia sadar betapa menyedihkan dirinya saat ini. Pakaiannya lusuh dan penuh tambalan, tangannya kasar dengan luka-luka terbuka, dan tubuhnya kurus karena sering kelaparan. Mata Sari mulai berkaca-kaca. "Jaka, kau..." Ia tak bisa melanjutkan kata-katanya. Melihat pemuda yang pernah menjadi teman bermainnya kini hidup dalam keadaan mengenaskan membuat dadanya sesak. Sari mengangkat tangannya, ingin menyentuh wajah Jaka, tetapi pemuda itu segera mundur selangkah. "Aku baik-baik saja, Sari," kata Jaka dengan senyum kecil yang dipaksakan. Sari menggeleng, air mata akhirnya jatuh di pipinya. "Tidak, kau tidak baik-baik saja. Ayahku telah membuatmu seperti ini." Jaka mengepalkan tangan, tetapi ia menenangkan diri. Ia tidak ingin Sari merasa bersalah. "Aku akan berubah, Sari." Tatapannya kini lebih kuat, penuh tekad. "Aku tidak akan selamanya seperti ini." Sari menatapnya, hatinya penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. Ia ingin menolong Jaka, ingin membawanya pergi dari semua penderitaan ini. Namun,
Ia tahu ayahnya tidak akan pernah mengizinkannya. Di saat itu, salah satu pelayan Pak Karta mendekat dengan wajah cemas. "Nona, kita harus pergi sebelum Tuan Kepala Desa mengetahui ini." Sari menggigit bibirnya. Matanya masih menatap Jaka dengan penuh kesedihan. Dengan berat hati, ia berbalik, meninggalkan Jaka yang tetap berdiri di tempatnya. Jaka mengepalkan tinjunya. Matanya bersinar dengan tekad baru. Ia akan berubah. Ia akan menjadi seseorang yang pantas untuk Sari. Tak peduli berapa pohon yang harus ia tebang, berapa luka yang harus ia derita, atau berapa hari ia harus kelaparan. Ia harus menjadi lebih dari sekadar pencari kayu miskin. Ia harus menemukan cara untuk mengubah hidupnya. Demi Sari. Langit hitam pekat, diselimuti awan tebal yang bergulung-gulung seperti ombak kemarahan. Petir sesekali menyambar, menerangi lebatnya hutan dengan kilatan cahaya yang menakutkan. Angin berhembus liar, menggoyangkan dahan-dahan pohon dan menerbangkan dedaunan kering ke segala arah. Hujan deras turun tanpa ampun, membasahi tubuh Jaka yang sedang berjuang menyeret seikat kayu kering di punggungnya. Bajunya basah kuyup, kulitnya menggigil kedinginan. Tetapi ia tetap melangkah. Ia tak bisa pulang dengan tangan kosong. Tengah malam sudah hampir tiba, dan ia masih berada di dalam hutan. Jaka tahu, berjalan di hutan saat badai adalah perjudian nyawa, tetapi hidupnya sudah terlalu sulit untuk memikirkan keselamatan. Jika ia pulang tanpa kayu, esok hari ia tak akan bisa makan. Namun, di antara gemuruh hujan dan tiupan angin, terdengar sesuatu yang berbeda. Suara geraman. Jaka menghentikan langkahnya. Mata tajamnya menyipit, mencoba mencari sumber suara itu di antara rimbunnya pepohonan yang bergoyang. Geraman itu semakin jelas. Jaka menegakkan tubuhnya, menggenggam erat kapaknya yang sudah tumpul. Ia tahu, di hutan seperti ini, ia tidak hanya bersaing dengan kelaparan dan badai, tetapi juga dengan binatang buas yang mengintai dalam kegelapan. Tiba-tiba, sebuah raungan panjang menggema di udara, suara yang tak biasa, suara kesakitan. Jaka mengernyit. Itu bukan suara predator yang sedang berburu. Itu suara hewan yang sedang menderita. Hujan semakin deras, tetapi Jaka justru bergerak lebih dalam ke dalam hutan, mengikuti suara itu. Setiap langkahnya penuh risiko. Namun, hatinya berkata, ada sesuatu yang harus ia lakukan. Di antara semak-semak yang basah, Jaka akhirnya menemukan sumber suara itu. Seekor harimau putih. Tubuhnya besar dan gagah. Bulunya putih keperakan berkilauan di bawah kilatan petir. Tetapi kini, harimau itu terbaring di tanah. Tubuhnya gemetar. Matanya menyala dengan kemarahan dan kesakitan. Jaka menahan napas. Makhluk seindah ini, mengapa ia dalam keadaan seperti ini? Dan saat matanya turun ke bawah, ia melihat jawabannya. Jerat besi. Seekor harimau putih sebesar itu telah terperangkap dalam jebakan yang dipasang pemburu liar. Jerat itu melilit erat kakinya. Darah segar merembes dari luka di sekitar kawat berduri yang tajam. Harimau itu mencoba melepaskan diri, tetapi semakin ia berontak, semakin dalam kawat itu menancap ke dagingnya. Jaka menggertakkan giginya. Bangsat. Siapa yang tega melakukan ini? Ia tahu harimau putih adalah makhluk langka, penuh legenda dan mistis. Tidak sembarang orang berani memburunya. Jika ada orang yang memasang jerat ini, berarti mereka menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar kulit atau taringnya. Namun, tidak ada waktu untuk memikirkan itu sekarang. Harimau ini sekarat, dan hanya ada satu orang di sini yang bisa menolongnya. Jaka menelan ludah. Membantu seekor harimau yang sedang kesakitan bukan hal yang mudah. Jika ia salah langkah, harimau itu bisa menyerangnya kapan saja. Tapi jika ia tidak melakukan apa-apa, makhluk ini akan mati perlahan. Ia melangkah perlahan ke depan. "Hei, jangan takut," bisiknya, meski ia sendiri tak yakin apakah hewan buas itu mengerti kata-katanya. Harimau itu menggeram. Matanya menyipit tajam menatap Jaka. Napasnya berat. Dadanya naik turun dengan susah payah.
Jaka bisa saja pergi. Ia bisa meninggalkan harimau itu di sini, membiarkannya mati tanpa harus mengambil risiko. Namun, di dalam hatinya, ia tahu itu bukan dirinya. Ia sudah kehilangan segalanya dalam hidupnya. Ia tahu bagaimana rasanya berjuang sendirian, tanpa ada yang menolong. Dan ia tidak akan membiarkan makhluk ini mati seperti itu. Jaka berjongkok perlahan, mencoba mencari ujung jerat besi itu. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi karena ia tahu bahwa dalam satu gerakan saja, harimau ini bisa mencabik tubuhnya. Dengan napas tertahan, Jaka menyentuh jerat itu. Graah! Harimau itu meraung keras, mengangkat kepalanya, taringnya menyeringai dalam ancaman. Jaka terkejut, tapi ia tidak mundur. SSTT. Aku hanya ingin menolong. Tangan Jaka bergerak dengan hati-hati. Kawat itu tajam, dan ia tidak punya alat apapun untuk memotongnya. Ia harus melepasnya dengan tangan kosong. Perlahan, sambil berharap harimau itu tidak menerkamnya. Jaka menarik napas dalam, lalu mulai bekerja. Jari-jarinya berdarah saat ia berusaha merenggangkan kawat itu. Rasanya seperti menusukkan pisau ke dagingnya sendiri. Namun, meski sakit, ia tidak berhenti. Ia tak boleh berhenti. Hujan masih mengguyur tubuhnya, tanah becek sudah mengotori seluruh pakaiannya. Tetapi ia tetap berjuang melepaskan jerat itu. Detik demi detik berlalu seperti siksaan yang tak ada habisnya. Dan akhirnya, klik. Jerat itu terbuka. Harimau putih menggeram pelan. Tetapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena kelegaan. Ia mencoba menggerakkan kakinya yang terluka, masih tertatih, tetapi bebas dari siksaan. Jaka jatuh terduduk ke tanah. Napasnya tersengal, tubuhnya penuh lumpur dan darah dari tangannya yang terluka. Ia berhasil. Namun, sebelum ia sempat menghela napas, sesuatu yang aneh terjadi. Harimau itu menatapnya dalam-dalam. Mata kuningnya menyala di tengah kegelapan. Ada sesuatu yang misterius di sana. Sesuatu yang membuat Jaka merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu, harimau itu mulai berubah. Tubuhnya perlahan diselimuti kabut putih, menghilang di antara hujan, dan dalam sekejap, yang berdiri di hadapan Jaka kini bukan lagi seekor harimau, melainkan seorang lelaki tua berjubah putih, dengan rambut panjang yang jatuh hingga bahunya dan sorot mata yang sama, kuning keemasan. Pertapa putih. Jaka terbelalak. Mulutnya terbuka tanpa suara. Kau telah menunjukkan hatimu yang sejati. Suara pertapa itu dalam dan bergema di tengah hujan. Dan untuk itu, kau pantas mendapatkan lebih dari sekadar kehidupan biasa. Jaka masih terduduk di tanah. Tubuhnya lelah dan tangannya penuh luka setelah berjuang melepaskan jerat harimau putih itu. Namun, kini di hadapannya berdiri seorang lelaki tua berjubah putih, dengan sorot mata kuning yang menatapnya dalam. Siapa kau? Suara Jaka bergetar. Masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Lelaki tua itu, sang pertapa putih, tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menunduk, mengambil kapak tua yang selama ini selalu dibawa Jaka, lalu menggenggamnya dengan kedua tangan. Saat itu juga, sebuah keajaiban terjadi. Cahaya emas mulai merembes dari tangan pertapa itu, menyelimuti kapak tumpul yang selama ini hanya menjadi alat sederhana bagi Jaka untuk bertahan hidup. Kilauan terang menyelimuti seluruh mata kapak, memantulkan cahaya di tengah gelapnya hutan. Jaka terperanjat, matanya membelalak. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berubah dari kapak itu. Kapak yang dulu tumpul dan usang kini tampak seperti barang sakti yang berasal dari dunia lain. Pertapa putih menatap Jaka dalam-dalam. Kapak ini kini bukan lagi sekadar kapak biasa. Jaka menelan ludah. Hatinya penuh tanda tanya. Apa yang kau lakukan? Aku hanya membangkitkan kekuatan yang selama ini tersembunyi, jawab pertapa itu. Kapak ini akan memberimu keberuntungan, jika kau menggunakannya dengan hati yang bersih. Jaka menatap kapak itu dengan takjub, tetapi juga dengan rasa takut. Apa maksudmu? Tanyanya hati-hati. Pertapa putih tersenyum tipis.
Coba saja sendiri. Meski masih bingung dan gemetar, Jaka berdiri perlahan. Tangannya terulur, mengambil kembali kapaknya dari sang pertapa. Begitu jari-jarinya menyentuh gagangnya, ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah energi hangat yang menjalar dari telapak tangannya. Matanya menatap sebuah batang kayu yang sudah ia tebang sebelumnya. Napasnya tertahan. Apakah ini hanya permainan sihir? Atau sungguh nyata? Dengan ragu, ia mengangkat kapaknya tinggi-tinggi, lalu mengayunkannya ke batang kayu itu. Cerah! Dalam sekejap, serpihan kayu yang rontok berubah menjadi emas murni. Jaka melangkah mundur. Jantungnya berdebar kencang. Apakah ia sedang bermimpi? Ia berjongkok, meraih salah satu bongkahan emas itu. Dingin, berat, dan asli. Tangannya gemetar. Ini tidak mungkin, bisiknya. Sang pertapa putih mengangguk. Sekarang kau tahu bahwa takdir akan segera berubah. Jaka masih tak bisa percaya. Selama ini, ia hidup dalam kemiskinan, kehilangan orang tua angkatnya, dipecat dari pekerjaannya, kelaparan, dan tersingkirkan oleh dunia. Namun sekarang, dengan satu ayunan kapak, kayu biasa bisa menjadi emas. Ia menatap pertapa itu dengan penuh keheranan. Kenapa aku? Kenapa kau memberikan ini padaku? Sang pertapa menatapnya tajam. Karena hatimu telah diuji. Kau tidak menyerah pada keputusasaan. Kau memilih untuk berbuat baik, meski tak ada yang membayarmu. Itulah sebabnya, kau pantas mendapatkan ini. Jaka masih terengah-engah. Ia ingin merasa senang, ingin bersorak karena akhirnya keberuntungan berpihak padanya. Namun, sebelum ia sempat merasakan euforia itu, suara pertapa putih kembali terdengar, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Namun ingat satu hal, Jaka. Jaka mengangkat wajahnya, mendapati tatapan pria tua itu kini jauh lebih tajam dan dalam. Kapak ini akan memberi keberuntungan hanya jika hatimu tetap bersih. Namun, jika keserakahan menguasaimu, kehancuranlah yang akan kau dapatkan. Jaka menahan napas. Jangan biarkan hatimu ternoda oleh ketamakan. Jangan biarkan kekuatan ini menjadi kutukan. Karena jika kau melanggarnya, harga yang harus kau bayar tidak akan bisa kau perbaiki. Hati Jaka mencelos. Ada sesuatu dalam nada suara pertapa itu yang membuatnya merasakan ketakutan. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, sang pertapa perlahan menghilang dalam kabut. Jaka mencoba melangkah maju, tetapi sosok itu sudah memudar di antara butiran hujan yang tersisa. Hanya kapak emas di tangannya dan bongkahan emas di tanah yang menjadi bukti bahwa semua ini bukan mimpi. Jaka berdiri sendirian di tengah hutan, masih terguncang dengan apa yang baru saja terjadi. Di satu sisi, ada rasa takut. Apa yang baru saja ia terima adalah sesuatu yang mustahil. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang anak buruh miskin yang tak punya apa-apa. Mengapa ia tiba-tiba mendapatkan kekuatan sebesar ini? Namun di sisi lain, ada secercah harapan. Mungkin ini adalah jalan yang diberikan untuknya. Mungkin ini adalah takdir yang bisa mengubah segalanya. Ia menatap kapak di tangannya, lalu ke arah bongkahan emas yang berkilauan. Apa aku benar-benar bisa mengubah hidupku? Ia tidak tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi kebingungan, ketakutan, tetapi juga tekad. Dan saat matahari pagi muncul di ufuk timur, Jaka mengambil keputusan. Ia harus tahu apakah semua ini nyata. Ia memasukkan beberapa bongkahan emas ke dalam kantong kain kecil, lalu segera melangkah menuju pasar. Hatinya berdebar kencang saat ia tiba di depan kios pandai emas di pasar desa. Ia menaruh salah satu bongkahan emas di atas meja, menatap lelaki tua pemilik kios itu dengan penuh harap. Lelaki tua itu mengambil emas itu, menimbangnya, mengamati dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia mendongak dengan mata terbelalak. Ini emas murni. Jaka nyaris lemas. Jadi ini benar-benar nyata. Ia menggenggam erat kantong kecilnya,
merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Takdirnya benar-benar akan berubah. Namun, di balik semua itu, apakah ia benar-benar siap menghadapi apa yang akan datang? Pagi itu, setelah memastikan bahwa emas yang ia jual memang asli dan bisa memberinya uang dalam jumlah besar, Jaka pulang ke gubuknya dengan hati yang penuh gejolak. Ia masih belum bisa percaya bahwa dalam semalam, nasibnya benar-benar berubah. Namun, ia tidak ingin menjadi orang yang lupa diri. Ia harus menggunakan kesempatan ini dengan bijak. Langkah pertamanya adalah memperbaiki gubuk reotnya. Ia membeli kayu yang lebih kokoh, memperbaiki atap rumbia yang bocor, dan mengganti dindingnya dengan papan kayu yang lebih kuat. Sekarang, gubuknya bukan lagi sekadar tempat berteduh dari hujan, tetapi sebuah rumah sederhana yang nyaman untuk dihuni. Kemudian, dengan sisa uangnya, ia membeli sepetak tanah di pinggiran desa, sebuah ladang kecil yang tidak terlalu luas, tetapi cukup untuk mulai bercocok tanam. Ia menanam berbagai tanaman, mulai dari singkong, pisang, hingga pohon kelapa sawit kecil yang nantinya bisa ia panen. Setiap hari, Jaka bekerja keras. Ia tidak hanya mengandalkan kapak emasnya, tetapi juga tenaganya sendiri. Ia masih ingin merasa bahwa segala yang ia bangun adalah hasil keringatnya, bukan semata-mata keberuntungan. Dan sedikit demi sedikit, kekayaannya bertambah. Ketika hasil panennya mulai membuahkan keuntungan, Jaka mengambil langkah lebih besar, membeli lebih banyak tanah dan mulai membangun kebun sawit sendiri. Ia kini tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Banyak buruh sawit yang dahulu bekerja untuk Pak Karta kini bekerja untuk Jaka. Namun, berbeda dengan Pak Karta, Jaka tidak memperlakukan mereka seperti budak. Ia memberi upah yang layak, memperlakukan mereka dengan hormat, dan bahkan membantu para pekerjanya yang sedang kesulitan. Karena sifatnya yang dermawan dan rendah hati, para pekerjanya mencintainya seperti keluarga sendiri. Nama Jaka kini mulai dikenal di seluruh desa. Ia bukan lagi anak miskin yang bekerja di kebun orang lain. Ia kini adalah seorang juragan sawit. Dan ketika kabar ini sampai ke telinga Pak Karta, kepala desa yang dulu memandangnya rendah, ia terkejut. Suatu hari, tanpa diduga, Pak Karta datang menemui Jaka. Dengan pakaian kebesarannya sebagai kepala desa, ia datang dengan wajah yang berbeda dari sebelumnya. Jika dulu ia menatap Jaka dengan hinaan dan meremehkan, kini ia menatapnya dengan kagum dan penuh rasa ingin tahu. Jaka menerima kedatangan Pak Karta dengan sopan, meskipun ia tahu bahwa orang tua itu pernah mengusirnya dan menghancurkan hidupnya. Pak Karta tertawa kecil. "Aku dengar kau sekarang sudah sukses, Jaka. Luar biasa, luar biasa." Jaka hanya tersenyum. "Alhamdulillah, Tuan Karta. Semua ini berkat kerja keras dan sedikit keberuntungan." Pak Karta mengangguk puas. "Siapa sangka, anak buruh sawit yang dulu aku pecat kini bisa menjadi juragan sawit sendiri. Sungguh, hidup ini penuh kejutan." Namun, di balik kata-kata pujian itu, ada sesuatu yang tersembunyi di dalam matanya. Rasa iri. Bagaimana mungkin seorang anak miskin yang dulu dianggap tidak berguna kini bisa lebih sukses darinya? Namun, untuk saat ini, Pak Karta tetap tersenyum, berpura-pura bersahabat. Hingga suatu hari, Jaka mengutarakan niat yang membuat hati Pak Karta terkejut dan bergetar. Di suatu sore yang cerah, Jaka akhirnya memberanikan diri mengunjungi rumah kepala desa. Dengan penuh percaya diri, ia menyampaikan niatnya. "Tuan Karta, aku datang ke sini membawa hajat besar." Pak Karta mengangkat alis. "Hajat? Hajat apa?" Jaka menatapnya dengan mantap. "Aku ingin melamar putrimu, Sari." Sejenak, waktu terasa berhenti. Pak Karta membelalakan mata, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Anak miskin yang dulu ia usir, kini ingin melamar putrinya? Namun, sebelum ia bisa marah atau menolak, ia sadar bahwa keadaan telah berubah. Jaka kini bukan lagi buruh miskin. Ia seorang juragan sawit yang sukses, dihormati, dan bahkan lebih kaya darinya.
Menolak Jaka sekarang berarti menolak peluang menjodohkan Sari dengan lelaki yang bisa memberinya kehidupan mewah. Pak Karta menghela napas, berpura-pura berpikir keras, lalu akhirnya tersenyum lebar. Jaka, tentu saja aku menerima lamaranmu. Jaka tersenyum bahagia. Akhirnya, cintanya dan Sari mendapatkan restu. Beberapa bulan kemudian, pernikahan terbesar dalam sejarah desa pun digelar. Semua warga diundang, mulai dari buruh sawit hingga pedagang pasar. Makanan berlimpah, musik tradisional dimainkan, dan tenda besar berdiri megah di tengah lapangan desa. Jaka mengenakan pakaian pengantin terbaik, sementara Sari tampak cantik dengan kebaya putih yang sederhana namun anggun. Mereka akhirnya bersatu dalam pernikahan yang indah. Sari menangis bahagia saat Jaka menggenggam tangannya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, mereka bisa bersama tanpa takut lagi. Semua orang bergembira, kecuali Pak Karta. Ia memang tersenyum sepanjang acara, menerima tamu dengan penuh kebanggaan, tetapi di dalam hatinya, ia tidak bisa menahan rasa iri dan curiga. Bagaimana Jaka bisa tiba-tiba menjadi kaya raya? Dari mana ia mendapatkan semua hartanya? Apakah ada sesuatu yang disembunyikannya? Dan sejak saat itu, Pak Karta mulai mencari cara untuk mengetahui rahasia Jaka. Ia tidak bisa membiarkan anak miskin itu lebih hebat darinya. Sejak Jaka menikahi Sari, Pak Karta mulai sering berkunjung ke rumah mereka. Ia selalu datang dengan alasan yang sama, "Aku hanya ingin melihat anakku." Jaka yang selalu berusaha menghormati mertuanya tidak pernah menaruh curiga. Ia menerima kedatangan Pak Karta dengan tangan terbuka, menjamu dan berbincang dengannya. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil. Pak Karta tidak hanya datang untuk bertemu Sari. Ia sering menyelidik, memperhatikan, dan bertanya hal-hal aneh. Ia memperhatikan bagaimana Jaka selalu memiliki uang, bagaimana sawitnya berkembang pesat, dan bagaimana kekayaannya terus bertambah dalam waktu singkat. "Kau ini sungguh luar biasa, Jaka," katanya suatu hari sambil menyeruput tehnya. "Kebun sawitmu semakin luas, seakan-akan kekayaanmu datang dari langit." Jaka hanya tersenyum. "Aku hanya bekerja keras, Ayah. Itu saja." Pak Karta tertawa kecil, tapi matanya tetap penuh rasa curiga. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan oleh Jaka, dan ia harus mengetahuinya. Setiap kali ia datang, Pak Karta memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyelinap. Saat Jaka sedang sibuk mengurus sawit atau berbicara dengan para pekerjanya, Pak Karta mulai menggeledah. Ia memeriksa gudang, melihat perkakas, dan mencari-cari sesuatu yang tidak biasa. Namun, ia tidak menemukan apapun. Jaka tampak seperti pengusaha jujur yang sukses berkat kerja keras. Semua emasnya sudah ia tukar menjadi harta dan lahan. Tidak ada bukti apapun yang bisa menjelaskan bagaimana ia bisa menjadi kaya begitu cepat. Tapi Pak Karta belum menyerah. Ia tahu ada sesuatu. Dan suatu malam, kesabarannya akhirnya terbayar. Malam itu, Jaka tampak gelisah. Ia terus melihat keluar rumah, memastikan tak ada orang yang memperhatikannya. Setelah memastikan keadaan aman, ia membawa kapaknya dan berjalan menuju hutan. Namun, yang tidak ia sadari adalah Pak Karta mengikutinya. Dengan langkah hati-hati, Pak Karta membuntuti Jaka, menyelinap di antara bayang-bayang pepohonan. Ia menahan napas setiap kali Jaka berhenti dan menoleh ke belakang, memastikan ia tidak ketahuan. Jaka akhirnya tiba di tempat yang sunyi, di tengah hutan yang hanya diterangi cahaya rembulan. Ia mengambil posisi di depan sebatang pohon besar, menghela napas panjang, lalu mengangkat kapaknya tinggi-tinggi. Pak Karta mengerutkan dahi. Apa yang sedang ia lakukan? Dan saat kapak itu menebas batang kayu, cahaya emas menyilaukan memenuhi hutan. Pak Karta nyaris berseru, tetapi ia buru-buru menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Matanya terbelalak tak percaya dengan apa yang ia lihat. Potongan kayu yang jatuh dari pohon itu berubah menjadi emas murni. Keajaiban. Inilah rahasia Jaka. Pak Karta menggigit bibirnya.
menahan napasnya yang memburu. Jaka memiliki sesuatu yang tidak bisa dimiliki manusia biasa. Sebuah kapak sakti. Dan tiba-tiba, wajah Pak Karta berubah. Kekaguman dan keterkejutan di matanya berubah menjadi keserakahan. Malam itu, Pak Karta tidak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya, tangannya mengepal, pikirannya dipenuhi satu hal. Kapak itu harus menjadi milikku. Jika aku memiliki kapak itu, aku akan menjadi orang terkaya, bukan hanya di desa ini, tetapi di seluruh negeri. Jaka hanyalah anak buruh miskin. Ia tidak pantas memiliki kekuatan sebesar itu. Pikirannya semakin gelap. Ia mulai menyusun rencana. Ia tahu Jaka adalah orang yang baik dan mudah percaya. Jika ia bermain dengan cerdik, ia bisa mendapatkan kapak itu tanpa perlu mengotori tangannya dengan darah. Yang harus ia lakukan hanyalah menunggu saat yang tepat. Ia tersenyum tipis. Akhirnya, ia menemukan cara untuk mengalahkan Jaka. Dan Jaka tak akan pernah menyangka bahwa mertuanya sendiri adalah musuh yang paling berbahaya. Pak Karta tidak bisa menunggu lebih lama. Setelah mengetahui rahasia besar Jaka, ia menyusun rencana licik untuk mencuri kapak emas itu. Pada suatu pagi, dengan wajah penuh senyum, Pak Karta menemui Jaka di kediamannya. "Jaka, aku ingin meminta bantuanmu," katanya dengan suara yang lembut. "Ada sebuah acara penting di desa sebelah. Aku seharusnya hadir sebagai perwakilan desa, tapi aku tidak enak meninggalkan desa begitu lama." Jaka, yang selalu menghormati mertuanya, langsung menanggapi dengan penuh antusias. "Aku bisa pergi menggantikanmu, Ayah. Itu bukan masalah." Pak Karta tersenyum puas. "Bagus. Aku ingin kau pergi bersama Sari. Lagi pula, acara ini juga cocok untuknya." Jaka tidak menaruh curiga sedikit pun. Ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk menghabiskan waktu bersama Sari sekaligus membantu mertuanya. Namun, ia tidak tahu bahwa rencana ini hanyalah sebuah kedok. Begitu Jaka dan Sari meninggalkan desa untuk menghadiri acara itu, Pak Karta segera bertindak. Pak Karta menyelinap masuk ke rumah Jaka. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena euforia. Akhirnya, kapak emas itu akan menjadi miliknya. Ia mencari-cari di dalam rumah, membongkar rak dan lemari, hingga akhirnya menemukan kapak itu tersimpan dalam kotak kayu di sudut ruangan. Begitu tangannya menyentuh gagang kapak itu, ada sensasi hangat yang menjalar di tubuhnya. Matanya berbinar. Nafasnya memburu. Akhirnya, ini milikku sekarang. Tanpa membuang waktu, ia segera berlari ke hutan. Di dalam hatinya, ia sudah membayangkan dirinya menjadi manusia paling kaya di negeri ini. Jaka tidak akan tahu, kapak ini kini ada di tangannya, dan ia akan segera mengubah nasibnya. Pak Karta tiba di tengah hutan dengan napas memburu. Ia berdiri di depan pohon besar yang menjulang tinggi, sama seperti yang dilakukan Jaka saat ia mengamati rahasianya malam itu. Dengan penuh semangat, ia mengangkat kapak itu tinggi-tinggi, dan dengan tenaga penuh, ia menebas pohon pertama. Ceraa. Namun, tidak ada cahaya emas. Potongan kayu itu jatuh ke tanah, tetap berupa kayu biasa. Pak Karta tertegun. Apa-apaan ini? Kenapa tidak berubah? Ia mencoba lagi. Ceraa. Dua pohon tumbang. Tetap kayu biasa. Keringat mulai bercucuran di dahinya. Ia mulai panik. Apa yang terjadi? Kenapa ini tidak berubah jadi emas? Apakah kapak ini hanya bekerja untuk Jaka? Ia tidak tahu bahwa kapak itu hanya bekerja untuk hati yang bersih. Keserakahan yang menguasai dirinya telah membuat kapak itu tidak mau bekerja. Namun, ia tidak peduli. Dengan amarah yang membara, ia terus menebas pohon-pohon di sekelilingnya. Ceraa. Tetap tidak ada emas. Kini, ia benar-benar lelah. Napasnya memburu, tangannya mulai gemetar, keringat membasahi pakaiannya.
Jaka sialan. Kenapa kapak ini tidak bekerja? Aku yang lebih pantas memiliki ini. Aku yang seharusnya jadi orang terkaya. Dan dengan hati yang dipenuhi keserakahan, kemarahan, dan kebencian, ia mengangkat kapak itu untuk terakhir kalinya. Ia menatap sebuah pohon besar di depannya. Rahangnya mengatup erat. Aku akan menebasmu dan kau harus menjadi emas. Brak. Pak Karta mengayunkan kapaknya dengan seluruh kekuatannya. Namun, yang terjadi bukan keajaiban emas. Begitu kapaknya menghantam pohon itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari dalam batang pohon yang ia tebas, bukan kayu yang rontok, melainkan air. Air itu keluar dengan derasnya, seperti mata air yang telah tertahan selama ratusan tahun dan kini dilepaskan dengan penuh amarah. Pak Karta tersentak mundur. Ah, apa ini? Namun air itu tidak berhenti mengalir. Sebaliknya, semakin deras. Dalam sekejap, aliran kecil berubah menjadi arus yang liar. Air itu membelah tanah, mengalir ke segala arah, menggenangi hutan, melaju menuju desa. Ini bukan sekadar mata air biasa. Ini adalah banjir besar. Pak Karta mulai panik. Tidak, ini tidak mungkin. Ia berusaha berlari, tetapi air sudah mencapai lututnya, lalu pinggangnya. Lalu tiba-tiba, kapak di tangannya mulai bersinar. Bukan cahaya emas yang hangat seperti yang Jaka lihat, tetapi cahaya putih yang menyilaukan, penuh amarah. Pak Karta menatap kapak itu dengan ketakutan. Dan saat ia menatapnya, kapak itu mulai berubah bentuk. Kapak itu kini bukan lagi sebuah senjata, melainkan sosok pertapa putih. Ia berdiri tegak di tengah air bah. Jubah putihnya berkibar di tengah arus yang mengamuk. Matanya menyala, penuh murka. Pak Karta membeku. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Pertapa itu menatapnya dengan tajam. Dan dengan suara yang bergema di seluruh hutan, ia berkata, "Keserakahanmu telah menghancurkan segalanya." Pak Karta ingin berteriak. Namun sebelum ia bisa mengatakan apapun, air bah itu menelannya. Dan ia hanyut dalam arus yang tak bisa dihentikan. Malam itu, desa yang tenang berubah menjadi lautan ketakutan. Air bah datang dengan tiba-tiba, mengalir deras dari arah hutan dan merangsek ke perkampungan. Suara gemuruhnya memekakan telinga, menghancurkan apapun yang dilaluinya. Rumah-rumah, ladang sawit, dan bahkan jalan desa. Warga berlarian ke arah lereng bukit dengan wajah pucat. Mereka membawa apa saja yang bisa mereka selamatkan. Anak-anak, hewan ternak, dan sedikit barang yang sempat mereka genggam. Tangis dan teriakan bercampur dengan suara air yang makin menggila. "Lari! Lari ke bukit!" seru seorang lelaki tua. "Rumah kita sudah habis!" teriak yang lain. Dalam waktu kurang dari 1 jam, desa itu berubah menjadi danau berlumpur. Sawit-sawit yang dulu kokoh kini tercerabut dari akarnya, hanyut mengikuti arus. Dan di antara kehancuran itu, Pak Karta menghilang. Saat fajar menjelang, Jaka dan Sari baru tiba di desa setelah menghadiri acara di desa sebelah. Mereka berhenti di ujung jalan, terpaku memandang pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Desa mereka sudah lenyap. Rumah-rumah yang dahulu berdiri tegak kini hanya tersisa puing-puing. Pohon-pohon sawit rebah berserakan di permukaan air berlumpur. Beberapa penduduk masih menangis di lereng bukit, memeluk keluarganya yang selamat. Jaka turun dari kuda, wajahnya pucat. "Ya Allah, apa yang terjadi di sini?" Sari menutup mulutnya. Air mata langsung membanjiri pipinya. "Rumah kita, desa kita, semuanya habis, Kak." Jaka memandang ke arah kejauhan. Hatinya remuk. Dulu ia hidup di desa ini dalam kemiskinan. Dan ketika ia akhirnya bisa memperbaiki hidupnya, desa ini malah dihancurkan oleh kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang merupakan pembantu di ladangnya, Pak Salim,
berlari mendekati mereka. "Tuan Jaka! Tuan Jaka!" teriaknya terengah-engah. Jaka segera menghampirinya. "Apa yang terjadi, Pak Salim? Siapa yang melakukan ini?" Pak Salim mengusap wajahnya yang dipenuhi lumpur. Saya melihatnya sendiri, Tuan. Saya tadi malam ke hutan untuk mencari kayu. Saya melihat Pak Karta." Jaka dan Sari terbelalak. "Ayah?" bisik Sari. Suaranya bergetar. Pak Salim mengangguk cepat. "Iya, Nona. Ayahmu membawa kapak Tuan Jaka ke hutan. Dia menebang pohon besar. Lalu air itu keluar. Dan semuanya hancur setelah itu." Dunia Jaka terasa berputar. Kapak itu, Pertapa Putih sudah memperingatkannya. Sari menutup wajahnya dengan tangannya. "Ya Allah, Ayah, kenapa?" Jaka meremas tangannya. "Aku sudah tahu ini bisa terjadi, tapi aku terlambat." Kesedihan, amarah, dan rasa bersalah bercampur di dadanya. Namun ia tahu, menyesal saja tidak akan mengubah keadaan. Jaka menatap Sari. "Kita harus ke hutan. Kapak itu pasti masih ada di sana." Sari terisak, tetapi mengangguk. "Baik, Kak. Aku ikut denganmu." Mereka berdua segera berlari menuju hutan yang menjadi sumber bencana. Air masih mengalir deras. Tetapi Jaka tahu bahwa pusat malapetaka ada di tempat ia dulu bertemu dengan Pertapa Putih. Setelah berjuang menembus semak dan lumpur, mereka akhirnya sampai di sebuah tanah yang telah terkoyak. Dan di sana, tertancap di batang pohon besar yang sudah tumbang, kapak emas itu. Jaka berjalan mendekat. Mata kapak itu memancarkan cahaya putih samar, tetapi terasa lebih dingin dibanding sebelumnya. Saat tangannya menyentuh gagang kapak itu, tiba-tiba angin bertiup kencang, membawa kabut putih yang muncul dari permukaan air di sekitarnya. Dari kabut itu, sosok Pertapa Putih muncul kembali. Namun kali ini, wajahnya tidak tersenyum. Mata kuningnya menyala penuh amarah. "Jaka!" Suara sang Pertapa terdengar berat, seperti guruh yang bergemuruh di kejauhan. Jaka menunduk, hatinya penuh rasa bersalah. "Aku tahu, aku telah lalai menjaga kekuatan ini." Pertapa itu memandang desa yang hancur di kejauhan. "Aku sudah memperingatkanmu. Kapak ini hanya akan membawa keberuntungan jika digunakan dengan hati yang bersih. Ayah mertuamu membiarkan keserakahan menguasai dirinya." Air mata mengalir di pipi Sari. "Ayahku, di mana dia sekarang?" Pertapa itu menunduk. Ia telah menjadi bagian dari arus yang ia ciptakan sendiri. Keserakahannya telah menenggelamkannya. Sari menutup wajahnya, menangis dalam duka. Jaka menguatkan dirinya. Ia menggenggam kapak itu dengan erat. "Apakah masih ada harapan untuk menyelamatkan desa kami?" Sang Pertapa menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Gunakan kapak itu untuk terakhir kalinya. Tebang satu pohon lagi. Tapi ingat, Jaka, ini adalah kesempatan terakhirmu. Setelah ini, kapak ini tidak akan pernah lagi menunjukkan kekuatannya." Jaka menarik napas dalam, menatap pohon besar yang masih berdiri di dekatnya. "Baik, Guru, aku siap." Jaka berdiri di hadapan pohon besar di tepi aliran air bah. Tangannya berkeringat. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhir untuk menebus kesalahan dan menyelamatkan desanya. Dengan sekuat tenaga, ia mengayunkan kapaknya. Cerah, pohon itu terbelah dua. Dan dari dalam batang pohon, muncul cahaya keemasan yang membutakan mata mereka. Bongkahan-bongkahan kayu yang jatuh ke tanah berubah menjadi emas. Namun kali ini, tidak hanya emas. Air yang sebelumnya deras kini berhenti mengalir. Hujan berhenti, angin reda, dan air bah perlahan-lahan mulai surut. Jaka dan Sari menatap keajaiban itu dengan mata berkaca-kaca. Sang Pertapa Putih tersenyum samar. "Emas itu cukup untuk membangun kembali desamu. Tapi ingat, Jaka,
Kekuatan sejati tidak datang dari kapak ini. Kekuatan sejati ada di hatimu, di kejujuran, ketulusan, dan keberanianmu menghadapi hidup tanpa bergantung pada kekuatan ajaib. Jaka mengangguk. Aku paham. Guru, terima kasih atas segalanya. Pertapa itu menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, anak muda berhati bersih. Dan sosoknya menghilang bersama kapak emas itu. Jaka memandang tumpukan emas di hadapannya. Ia tahu bahwa ini adalah hadiah terakhir dari sang pertapa. Bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk membangun kembali desa mereka. Dengan emas itu, ia memanggil para penduduk, membangun kembali rumah-rumah, memperbaiki jalanan, dan membangun bendungan agar banjir tidak lagi datang. Ia juga menanam kembali kebun sawit, mempekerjakan penduduk desa, dan memastikan bahwa kekayaan ini menjadi berkah, bukan kutukan. Dan setiap kali ia menatap ke arah hutan, ia selalu teringat pada sang pertapa putih dan kapak yang telah mengubah hidupnya. Kapak emas yang telah mengajarkannya makna keserakahan, tanggung jawab, dan cinta yang tulus.